Mereka tertawa di atas penderitaanku, menyeret pelakor dalam liburan keluarga kami. Silakan nikmati mewahnya Paris, Mas, karena tiket pulang dan seluruh hartamu sudah kuhanguskan. Nikmatilah hidup barumu menjadi gembel di negeri orang. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Angin musim dingin di Paris menusuk hingga ke tulang sumsum. Salju turun lebat, membungkus kota yang dijuluki kota romantis itu dengan lapisan putih yang dingin dan licin. Di balik pintu putar kaca sebuah hotel bintang 5 yang megah di kawasan Champs-Élysées, Clarissa mengeratkan mantel wol tebalnya. Dia berdiri sedikit di belakang, membiarkan suaminya, Dion, berjalan lebih dulu dengan dagu terangkat tinggi, seolah dia adalah pemilik tempat itu. Di sebelah Dion, berjalan seorang wanita muda dengan pakaian yang sedikit kurang bahan untuk ukuran musim dingin, namun dibalut coat bulu yang terlihat mahal. Itu Bella. Dion memperkenalkannya sebagai sepupu jauh yang kebetulan ikut liburan untuk membantu mengurus kebutuhan Ibu Sari, mertua Clarissa. Tentu saja, itu hanya label di permukaan. Bahasa tubuh mereka. Cara Bella menggelayut manja di lengan Dion saat mereka turun dari taksi, menceritakan kisah yang berbeda. Sementara itu, Bu Sari berjalan tertatih dengan tongkatnya. Matanya memindai kemewahan lobi hotel dengan tatapan lapar sekaligus kritis. Clarissa menghela napas panjang. Uap putih keluar dari mulutnya, bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa lelah yang menumpuk di dadanya. Dia yang menyeret 2 koper besar berisi pakaian mertua dan suaminya. Sementara Dion dan Bella melenggang membawa tas tangan bermerek. Cepat sedikit, Clarissa. Kamu lelet sekali, sih? Ibu sudah kedinginan ini. Bentak Bu Sari tanpa menoleh. Suaranya menggema di lobi marmer yang sunyi dan elegan. Iya, Bu. Kopernya berat karena lantai di depan licin. Jawab Clarissa pelan, berusaha menjaga nada suaranya tetap datar. Dia tidak ingin membuat keributan. Belum saatnya. Mereka tiba di meja resepsionis. Seorang petugas pria dengan setelan jas hitam rapi dan rambut klimis menyambut mereka dengan senyum profesional. Aroma white tea dan bunga lili memenuhi udara, kontras dengan bau keringat dingin yang dirasakan Clarissa. Bonjour, Monsieur. Selamat datang di Ritz Paris. Sapa resepsionis itu dalam bahasa Inggris yang fasih dengan aksen Prancis yang kental. Dion langsung meletakkan kedua tangannya di atas meja marmer, membusungkan dada. Saya reservasi atas nama Dion Pratama. Dan saya ingin upgrade ke Presidential Suite sekarang juga. Saya ingin pemandangan terbaik ke Menara Eiffel untuk keluarga saya. Dion melirik Bella dengan senyum penuh arti saat mengucapkan kata, keluarga. Clarissa berdiri diam di belakang, memperhatikan interaksi itu. Dia tahu persis berapa saldo di rekening Dion. Dia tahu persis batas limit kartu kredit korporat yang dibanggakan suaminya itu. Resepsionis mengetik sesuatu di komputernya, lalu mengangguk sopan. Tentu, Tuan Pratama. Kami memiliki 1 suite yang tersedia. Untuk jaminan dan pembayaran upgrade, boleh saya minta kartu kredit Anda? Dengan gerakan dramatis, Dion mengeluarkan kartu kredit berwarna hitam, kartu fasilitas kantor dari perusahaan keluarga Clarissa, dan menyodorkannya. Gesek saja. Jangan tanya soal limit. Saya wakil direktur utama. Bella terkikik kecil, membisikkan pujian yang membuat telinga Clarissa panas. Mas Dion hebat banget, sih. Hening sejenak. Hanya terdengar suara mesin EDC yang sedang memproses kartu. Sedetik. 2 detik. Tiba-tiba, mesin itu mengeluarkan bunyi beep panjang yang menyakitkan telinga. Lampu indikatornya berkedip merah. Resepsionis itu mencoba lagi. Menggosok chipnya, memasukkannya kembali. Beep, merah lagi. Wajah Dion yang tadinya cerah berubah sedikit tegang. Kenapa? Mesin kamu rusak? Tanyanya dengan nada menuduh. Maaf, Monsieur. Transaksi ditolak. Declined. Keterangannya, kartu diblokir oleh penerbit. Ucap resepsionis itu dengan nada yang tetap sopan namun tegas. Apa? Tidak mungkin. Suara Dion meninggi,
menarik perhatian beberapa tamu lain yang sedang duduk santai di lobi. Itu kartu corporate. Limitnya miliaran. Coba lagi. Kamu pasti salah pencet. Resepsionis itu mencoba untuk ketiga kalinya. Kali ini lebih lambat, memastikan semua prosedur benar. Hasilnya sama. Declined. Masih ditolak. Monsieur, apakah Anda memiliki metode pembayaran lain? Wajah Dion memerah padam, campuran antara malu dan marah. Dia merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu kredit pribadinya. Declined lagi. Mengeluarkan kartu debit prioritas. Declined juga. Busari mulai tidak sabar. Dia memukulkan tongkatnya ke lantai marmer. Dion, ada apa ini? Kenapa lama sekali? Ibu sudah capek. Mau istirahat. Jangan bikin malu di negeri orang. Sebentar, Bu. Ini pasti sistem bank di Indonesia yang bodoh. Atau mesin hotel ini yang jelek. Dion mulai panik. Keringat sebesar biji jagung muncul di pelipisnya meski suhu ruangan dikontrol dengan sempurna. Dia menoleh ke belakang, menatap Clarissa dengan tatapan berapi-api, mencari kambing hitam. Clarissa! Bentak Dion tiba-tiba. Jarinya menunjuk tepat ke wajah istrinya. Ini pasti gara-gara kamu, kan? Kamu lupa bayar tagihan listrik atau tagihan rumah bulan lalu sampai limit rekeningku tersedot otomatis buat nutupin kebodohanmu. Hah? Clarissa terperangah. Tuduhan itu sangat tidak masuk akal. Tapi Dion butuh seseorang untuk disalahkan agar tidak terlihat lemah di depan Bella. Mas, aku nggak pegang akses ke rekening gajimu. Kamu sendiri yang pegang. Jawab Clarissa tenang. Alah, jangan banyak alasan. Busari ikut menyambar. Suaranya cempreng dan menyakitkan. Dasar istri tidak berguna. Suamiku dulu direktur hebat. Nggak pernah kejadian begini. Kamu ini istri macam apa? Cuma disuruh ngurus rumah saja nggak becus sampai keuangan suami berantakan. Pasti kamu diam-diam belanja online pakai kartu Dion, kan? Ngaku kamu. Bella, yang sedari tadi diam, kini maju selangkah. Berpura-pura menjadi penengah dengan nada yang dibuat-buat lembut namun isinya racun. Sudah, Tante. Mas Dion jangan dimarahi Mbak Clarissa di sini. Kasihan, dilihat orang banyak. Mungkin Mbak Clarissa memang hilaf. Namanya juga perempuan, kadang suka kalap kalau belanja. Coba pakai kartu lain saja, Mas. Dion mendengus kasar. Dasar wanita kampung. Diajak liburan mewah malah bikin susah. Clarissa, kamu punya uang tunai berapa? Keluarkan semua. Clarissa menatap mereka bertiga bergantian. Suaminya yang arogan namun panik, mertuanya yang gila hormat, dan selingkuhan suaminya yang licik. Di sekeliling mereka, tamu-tamu hotel yang berpakaian elegan mulai berbisik-bisik, memandang jijik pada keributan yang dibuat oleh Dion. Ironis sekali. Mereka berdiri di hotel milik jaringan perusahaan ayah Clarissa, tempat di mana Clarissa sebenarnya adalah pemegang saham mayoritas, tapi dia sedang dihina sebagai istri yang tidak becus dan miskin. Resepsionis tampak tidak nyaman dan bersiap memanggil keamanan. Dia menatap Clarissa. Ada kilatan pengenalan di mata resepsionis senior itu, seolah dia pernah melihat wajah Clarissa di majalah internal perusahaan. Namun dia ragu karena penampilan Clarissa yang sangat sederhana dan posisinya yang sedang dimaki-maki. Resepsionis itu berbicara dalam bahasa Prancis dengan cepat kepada rekannya. Monsieur ini membuat keributan. Haruskah kupanggil security? Dion dan Busari yang tidak mengerti bahasa Prancis hanya melongo, mengira mereka sedang membicarakan masalah teknis kartu. Tapi Clarissa mengerti. Dia fasih berbahasa Prancis sejak kuliah. Clarissa menatap mata resepsionis itu. Tatapannya tajam, penuh otoritas. Sangat berbeda dengan postur tubuhnya yang menunduk tadi. Dia menggelengkan kepala sangat tipis, nyaris tak terlihat. Lalu meletakkan jari telunjuknya di bibir sekejap. Jangan dulu, isyarat matanya berkata. Biarkan mereka masuk perangkap. Resepsionis itu terdiam, menangkap aura yang berbeda dari wanita yang dihina itu. Dia mengurungkan niat memanggil keamanan. Clarissa merogoh tas tangannya yang usang. Dia mengeluarkan sebuah kartu kredit platinum yang terselip di dompet tersembunyi. Bukan kartu atas nama Dion,
Tapi kartu pribadinya yang terhubung ke dana warisan ibunya, dana yang tidak pernah diketahui Dion. Pakai ini saja dulu, Mas, kata Clarissa sambil menyerahkan kartu itu ke resepsionis, bukan ke Dion. Tolong diproses. Monsieur, standard room saja, tidak perlu upgrade. Clarissa menekankan kalimat terakhir dalam bahasa Inggris. Dion hendak protes karena gengsinya jatuh tidak jadi dapat kamar presidensial. Tapi Bu Sari sudah memotong. Ya sudahlah. Yang penting masuk kamar dulu. Kakiku mau patah ini berdiri terus nungguin istri bodoh ini beres-beres. Resepsionis memproses kartu Clarissa. Prophet. Silakan. Kuncinya. Lantai 4. Ucap resepsionis dengan nada yang jauh lebih hormat saat menyerahkan kartu kunci ke tangan Clarissa. Dion menyambar kunci itu dari tangan Clarissa. Sini. Biar aku yang bawa. Kamu bawa koper-koper itu ke atas. Jangan sampai lecet koper Bella. Itu mahal. Dion menggandeng Bella dan mengajak ibunya menuju lift berlapis emas, meninggalkan Clarissa sendirian dengan tumpukan barang bawaan. Clarissa menatap punggung mereka yang menjauh. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang dingin. Nikmatilah malam ini, Mas, bisik Clarissa pelan. Hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikuk lobi. Karena besok pagi, kartu kredit itu bukan satu-satunya hal yang akan menolakmu. Clarissa menyeret koper-koper itu menuju lift barang, sementara di dalam kepalanya, jam hitung mundur sudah mulai berdetak. Rencana yang dia susun dengan rapi sudah mulai berjalan. Ini baru permulaan dari badai yang sesungguhnya. Badai yang jauh lebih dingin daripada salju di luar sana. Untuk memahami mengapa Clarissa bisa berdiri sedingin es di lobi Hotel Paris tadi, kita harus mundur 2 minggu sebelumnya ke Jakarta. Ke sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah yang seharusnya menjadi istana. Namun bagi Clarissa, lebih terasa seperti penjara berlapis emas imitasi. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Petir menyambar-nyambar. Seolah alam sedang memberi pertanda buruk. Clarissa sedang duduk di meja makan sendirian, menatap hidangan makan malam yang sudah dingin. Sop buntut kesukaan Dion sudah memadat lemaknya, dan sambal goreng ati favorit Bu Sari sudah tidak mengepul lagi. Pukul 10 malam, pintu depan terbuka kasar. Suara tawa terdengar meledak-ledak. Dion masuk dengan wajah merah padam, bukan karena marah, tapi karena euforia, dan mungkin sedikit alkohol. Di belakangnya, Bu Sari mengekor dengan wajah berseri-seri. Sesuatu yang jarang sekali ditunjukkan wanita tua itu kepada Clarissa. Clarissa, mana air minum? Suamimu pulang ini, bukannya disambut malah bengong. Seru Bu Sari saat melihat Clarissa baru beranjak dari kursi. Clarissa bergegas ke dapur, mengambil air dingin, lalu menghampiri mereka di ruang tengah. Dion sedang melepas dasinya dengan kasar, melemparnya ke sofa. Berita besar, Riz. Berita besar. Seru Dion sambil menenggak air yang disodorkan Clarissa tanpa mengucapkan terima kasih. Matanya berkilat-kilat penuh ambisi. Ada apa, Mas? Kamu kelihatan senang sekali, tanya Clarissa pelan, mengambil dasi Dion dan melipatnya. Aku akhirnya dapat posisi itu. Ayemu. Pak Wijaya yang tua bangka itu akhirnya sadar kalau dia nggak bisa mimpin perusahaan selamanya dengan kondisi sakit-sakitan begitu. Dion tertawa. Suara tawanya terdengar sumbang di telinga Clarissa. Dia menyebut mertuanya sendiri, ayah kandung Clarissa, dengan sebutan tua bangka. Maksud Mas posisi direktur utama? Tanya Clarissa, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu ayahnya memang sedang sakit, tapi dia tidak pernah mendengar ayahnya akan menyerahkan posisi puncak kepada Dion secepat ini. Ayahnya selalu bilang Dion masih perlu belajar banyak soal integritas. Wakil Direktur Utama, untuk sekarang. Tapi kuasanya praktis di tanganku. SK-nya akan turun minggu depan. Tapi tadi Pak Irfan dari HRD sudah kasih bocoran verbal. Ini kemenangan kita, Bu. Dion memeluk ibunya. Bu Sari menepuk-nepuk punggung anaknya bangga. Anak ibu memang hebat. Nggak sia-sia ibu sekolahin kamu tinggi-tinggi. Akhirnya kita bisa menguasai perusahaan itu sepenuhnya. Nggak perlu lagi tunduk-tunduk sama keluarga istri kamu yang sok ningrat itu. Clarissa hanya diam, meremas kain dasi di tangannya.
Hinaan terhadap keluarganya sudah menjadi makanan sehari-hari. Dia bertahan karena pesan mendiang ibunya. Jadilah istri yang berbakti, Clarissa. Pertahankan rumah tanggamu. Tapi malam itu, ada sesuatu yang terasa lebih menyakitkan dari biasanya. Karena itu, Dion berdiri, merentangkan tangannya. Kita harus merayakannya. Minggu depan, kita ke Paris. Liburan musim dingin. Paris. Clarissa terkejut. Tapi Mas, kondisi Papa lagi menurun. Apa pantas kita? Alah, Papa kamu itu ada suster, ada dokter. Kamu jangan jadi penghalang kebahagiaan suami dong. Potong Bu Sari tajam. Dion sudah kerja keras banting tulang buat perusahaan bapakmu. Masa mau liburan sebentar saja dilarang? Istri macam apa kamu ini? Iri ya lihat suami sukses. Bukan begitu, Bu. Sudah putus. Kita berangkat lusa. Tiket dan hotel biar Bella yang urus. Kata Dion santai sambil menyalakan rokok di dalam ruangan ber-AC. Satu lagi kebiasaan yang dibenci Clarissa. Bella? Tanya Clarissa. Keningnya berkerut. Sekretarismu? Kenapa dia yang urus? Dan kenapa namanya disebut? Dion meniupkan asap rokok ke udara, seolah sedang membuang beban. Ya, Bella ikut. Dia asisten pribadiku, tangan kananku. Tanpa lobi-lobi dia ke klien, aku nggak akan dapat promosi ini. Ini reward buat dia. Lagi pula, ibu butuh teman ngobrol yang nyambung. Kalau sama kamu, ibu suka darah tinggi. Kamu terlalu kaku, membosankan. Maksud Mas, Bella ikut liburan sama kita? Sekamar. Clarissa merasa sesak napas. Ya pisah kamar lah. Pikiranmu ngeres banget sih. Kilah Dion cepat. Meski matanya menghindari tatapan Clarissa. Dia sekamar sama ibu. Kamu sekamar sama aku. Puas? Lagi pula dia bisa bantu-bantu bawa barang. Kamu kan lemah. Angkat koper satu aja ngeluh. Malam itu berakhir dengan Clarissa yang tidak bisa tidur. Dia mendengar Dion mendengkur keras di sebelahnya. Sementara pikirannya berkecamuk. Ada yang aneh. Bukan hanya soal Bella, tapi soal promosi itu. Clarissa tahu ayahnya. Ayahnya adalah pebisnis yang sangat teliti. Tidak mungkin ayahnya mengangkat Dion tanpa memberitahu Clarissa, pewaris tunggalnya, terlebih dahulu. Keesokan harinya, penderitaan Clarissa dimulai. Bu Sari memperlakukannya seperti pembantu yang akan dipecat. Clarissa, ini baju-baju ibu jangan lupa divakum biar muat banyak. Coat bulu ibu jangan sampai rusak. Teriak Bu Sari dari kamarnya. Clarissa, paspor Bella ketinggalan di kantor. Kamu ambil sana naik ojek online. Macet kalau bawa mobil. Perintah Dion seenaknya. Clarissa melakukan semuanya dalam diam. Dia mengambil paspor. Dia melipat baju. Dia memesan taksi ke bandara. Namun, di sela-sela kesibukannya menjadi upik abu. Malam harinya saat Dion dan ibunya sudah tidur, Clarissa menyelinap ke ruang kerja Dion di lantai bawah. Dion adalah manajer yang ceroboh. Laporan keuangannya berantakan. Selama 3 tahun terakhir, Clarissa lah yang diam-diam memperbaiki spreadsheet Dion di malam hari, merapikan neraca yang tidak seimbang, membuat presentasi yang Dion banggakan di rapat direksi. Dion pikir dia jenius. Dia tidak sadar ada hantu yang membereskan kekacauannya setiap malam. Tapi malam itu, Clarissa tidak berniat memperbaiki apapun. Dia menyalakan laptop Dion yang tidak dikunci, karena Dion terlalu sombong untuk merasa perlu sandi di rumah sendiri. Clarissa membuka file laporan bulanan terbaru yang katanya membuat Dion dipromosikan. Matanya membelalak saat membaca angka-angka di sana. Ini bukan sekadar laporan yang buruk. Ini fiktif. Ada aliran dana proyek renovasi hotel di Bali yang dialihkan ke vendor-vendor antah berantah. Vendor catering, vendor furnitur, nama-nama CV yang asing. Clarissa mengecek mutasi rekening yang terhubung. Jantungnya serasa berhenti.
Tanggal transaksinya bertepatan dengan tanggal di mana Bella memposting foto tas Hermes baru di Instagram. Tanggal lainnya bertepatan dengan pelunasan mobil baru Busari. Jadi ini, bisik Clarissa. Tangannya gemetar di atas keyboard. Ini bukan promosi karena prestasi. Mas Dion, kamu mencuri. Rasa sakit karena dikhianati sebagai istri tiba-tiba berubah menjadi kemarahan dingin seorang pemilik yang asetnya digerogoti tikus. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya kering seketika. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Itu suara Dion yang bangun untuk ke kamar mandi. Clarissa buru-buru mematikan layar laptop, tapi tidak menutupnya. Dia bersembunyi di balik tirai tebal jendela ruang kerja. Dion masuk, setengah mengantuk, mengambil ponselnya yang tertinggal di meja kerja. Dia melakukan panggilan telepon. Halo, Bel? Iya, sayang. SSST. Pelan-pelan. Si Inem itu sudah tidur. Suara Dion terdengar parau dan mesra. Iya, besok kita berangkat. Tenang aja, duitnya aman. Begitu SK turun minggu depan, walaupun itu SK palsu yang kubuat sama orang dalam, kita kuras lagi buat modal nikah kita nanti. Clarissa? Halah, dia nggak bakal tahu. Dia itu bodoh. Tahunya cuma masak sama nyuci. Begitu aku ceraikan dia dan kita kuasai asetnya, dia bakal jadi gelandangan. Di balik tirai, Clarissa membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena takut, tapi karena kebencian yang murni. Kebohongan itu bukan hanya soal selingkuh. Suaminya berencana menghancurkan hidupnya, merebut warisan ayahnya, dan membuangnya seperti sampah setelah memerasnya habis-habisan. Dion keluar dari ruangan sambil terkekeh pelan, kembali ke kamar tidur untuk melanjutkan mimpi indahnya. Clarissa keluar dari persembunyiannya. Wajahnya pucat pasi di bawah sinar rembulan yang menembus jendela, tapi matanya menyala. Dia menatap laptop Dion yang masih menyala redup. Kau pikir aku bodoh, Mas? Gumam Clarissa. Suaranya berubah. Dari istri yang patuh menjadi wanita yang siap berperang. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan jadi gelandangan. Malam itu, di tengah hujan Jakarta yang tak kunjung reda, Clarissa berhenti menjadi korban. Dia mulai menyusun rencana. Dia tidak akan memperbaiki laporan Dion lagi. Sebaliknya, dia akan mengumpulkan setiap keping bukti kebobrokan suaminya. Dia akan membiarkan Dion terbang tinggi ke Paris, membawanya ke puncak kebahagiaan semu, hanya untuk menjatuhkannya dari ketinggian tanpa parasut. Seminggu sebelum keberangkatan ke Paris, suasana di rumah Clarissa terasa seperti ketenangan sebelum badai. Hujan di luar sudah reda, menyisakan genangan air kotor di jalanan Jakarta. Namun badai di dalam hati Clarissa baru saja mulai bergemuruh. Pagi itu, Dion bersikap aneh. Dia yang biasanya bangun siang dan langsung membentak meminta kopi, hari ini bangun lebih pagi. Dia sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Aroma parfum mahalnya, yang dibeli dengan uang hasil menilap, merebak memenuhi ruang makan. Di meja makan, dia bahkan sudah menyiapkan roti bakar untuk Clarissa. Sebuah pemandangan langka yang justru membuat alarm di kepala Clarissa berbunyi nyaring. Pagi, sayang. Sapa Dion dengan senyum lebar yang tidak mencapai matanya. Ayo sarapan. Kamu pasti capek kemarin seharian beres-beres rumah. Clarissa menatap roti bakar itu dengan curiga. Namun dia menarik kursi dan duduk. Tumben Mas bangun pagi. Ada meeting penting. Bukan meeting. Dion menyesap kopinya. Lalu meletakkan sebuah map tebal berwarna biru di hadapan Clarissa. Ada beberapa berkas yang perlu kamu tanda tangani. Ini soal administrasi perjalanan kita ke Paris nanti. Kamu tahu kan, karena ini perjalanan dinas yang disponsori kantor. Yah, walaupun hitungannya hadiah buatku, prosedurnya agak ribet. Perusahaan butuh tanda tangan persetujuan pasangan untuk asuransi perjalanan dan pelepasan tanggung jawab kalau terjadi kecelakaan. Clarissa menatap map itu. Jantungnya berdegup kencang. Naluri bisnis yang diwarisi dari ayahnya, Pak Wijaya, mendadak tajam. Selama ini dia menekan sisi itu demi menjadi istri penurut yang diinginkan Dion. Tapi hari ini dia membiarkannya bangkit. Banyak sekali berkasnya. Mas?
Cuma buat asuransi? Tanya Clarissa polos. Tangannya terulur menyentuh map itu. Ya biasalah. Birokrasi HRD. Pak Irfan itu kan orang lama. Kolot. Dia mau semuanya tertulis detail. Kilah Dion cepat. Dia mengeluarkan pena emas dari saku kemejanya dan menyodorkannya pada Clarissa. Tanda tangan di bagian yang sudah aku tempel sticky note kuningnya. Gak usah dibaca semua. Bahasanya hukum banget. Bikin pusing. Nanti masakanmu keburu gosong. Clarissa menerima pena itu. Sebentar ya, Mas. Aku ambil kacamata dulu di kamar atas. Mataku agak buram kalau pagi. Ah, buruan ya. Aku harus segera ke kantor. Desak Dion. Matanya melirik jam tangan dengan gelisah. Clarissa membawa map itu ke lantai atas. Masuk ke kamar tidur. Dan mengunci pintu. Dia tidak butuh kacamata. Dia butuh privasi. Dengan tangan gemetar namun cekatan, dia membuka lembaran-lembaran kertas itu. Halaman pertama memang formulir asuransi standar. Halaman kedua, data diri. Namun, ketika dia membalik ke halaman tengah, halaman yang ditandai sticky note kuning oleh Dion, napasnya tercekat. Itu bukan formulir asuransi. Judul dokumen itu tertulis dengan huruf kapital yang tebal. Surat kuasa mutlak pengalihan hak dan aset. Isinya mengerikan. Dokumen itu memberikan kuasa penuh kepada Dion Pratama untuk menjual, memindahkan, atau mengagunkan sertifikat rumah di Pondok Indah dan saham minoritas yang dipegang atas nama Clarissa, dengan alasan kebutuhan mendesak keluarga. Dion bukan hanya ingin menceraikannya nanti. Dia ingin merampoknya sekarang, sebelum mereka bahkan berangkat. Dia ingin Clarissa menandatangani kematian finansialnya sendiri sebelum dibuang. Bajingan, desis Clarissa pelan. Air matanya tidak keluar. Rasa sakit itu sudah berubah menjadi bensin yang membakar keberaniannya. Clarissa melirik jam dinding. Dia punya waktu 5 menit sebelum Dion curiga dan menyusul ke atas. Dia harus berpikir cepat. Jika dia menolak tanda tangan, Dion akan curiga bahwa Clarissa sudah tahu rencananya. Dion akan waspada, dan rencana balas dendam di Paris bisa gagal total. Dion harus tetap merasa menang. Dia harus merasa Clarissa masih si istri bodoh yang penurut. Clarissa berlari kecil ke meja kerjanya di sudut kamar. Dia menyalakan printer dan laptopnya. Sebagai seseorang yang sering membereskan administrasi Dion, dia punya template dokumen dengan font dan format yang persis sama dengan dokumen perusahaan. Dengan jari-jari menari cepat di atas keyboard, Clarissa mengetik dokumen baru. Judulnya mirip, tata letaknya identik. Jumlah paragrafnya sama, tapi isinya bertolak belakang. Dokumen palsu buatan Clarissa berjudul Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pribadi dan Pengakuan Utang. Isi dokumen itu menyatakan bahwa Dion Pratama mengakui menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 5 miliar rupiah dan bersedia menanggung segala risiko hukum, serta menyerahkan seluruh aset pribadi, jika ada, sebagai jaminan pelunasan, tanpa melibatkan istri. Clarissa mencetak dokumen itu. Kertasnya masih hangat. Dia dengan hati-hati melepaskan staples dokumen asli dari Dion, mencabut halaman, surat kuasa pengalihan aset, yang mematikan itu, lalu menyelipkan halaman buatan dia sendiri ke tumpukan yang sama. Dia menempelkan kembali sticky note kuning tepat di kolom tanda tangan. Dia menyatukan kembali berkas itu dengan staples, memukulnya sedikit agar terlihat rapi seolah tak pernah disentuh. Clarissa menarik napas panjang, mengatur ekspresi wajahnya di depan cermin. Dia membiarkan bahunya turun, matanya sedikit sayu. Wajah istri yang lelah dan patuh. Dia turun ke ruang makan. Lama banget sih, Riz, keluh Dion, yang kini sudah berdiri sambil memainkan kunci mobil. Maaf, Mas, tadi kacamata nyelip di bawah bantal, kata Clarissa dengan suara lembut. Dia duduk di hadapan Dion, membuka map itu tepat di halaman yang ada sticky note-nya. Tanpa membaca satu kata pun, seperti yang diprediksi Clarissa, dia langsung membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen jebakan yang dia buat sendiri. Sudah, Mas, kata Clarissa menyerahkan map itu. Dion tersenyum penuh kemenangan. Dia menyambar map itu, memeluknya seolah itu adalah tiket lotre yang baru saja menang. Dia sama sekali tidak mengecek isinya.
Kesombongan adalah kelemahan terbesarnya. Dia terlalu yakin Clarissa terlalu bodoh untuk mengerti hukum, dan terlalu takut pada suami untuk membantah. Pintar. Gitu dong, jadi istri itu harus suportif, kata Dion sambil menepuk pipi Clarissa pelan. Sebuah gestur yang dulu terasa sayang tapi kini terasa seperti tamparan yang merendahkan. Nanti kalau cair, maksudku, kalau urusan asuransi ini beres, kamu tenang aja. Di Paris nanti kamu boleh beli oleh-oleh coklat. Coklat, pikir Clarissa. Dia baru saja menandatangani surat yang dia pikir akan merampas rumah senilai puluhan miliar. Dan dia menjanjikan coklat seharga ratusan ribu. Makasih ya, Mas. Hati-hati di jalan, ucap Clarissa. Dion pergi dengan langkah ringan, bersiul kecil. Setelah suara mobil Dion menghilang di kejauhan, Clarissa tidak kembali ke dapur. Dia masuk ruang kerja Dion lagi. Kali ini dia tidak mencari bukti digital. Dia butuh senjata fisik. Dia tahu Dion punya brankas kecil di balik lukisan abstrak jelek yang dibeli Bella sebagai hadiah ulang tahun Dion tahun lalu. Kode brankasnya? Tanggal lahir Bella. Menyedihkan sekali betapa mudahnya Dion ditebak. Clarissa memutar kombinasi angka itu. Klik. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, tidak ada uang tunai. Dion terlalu boros untuk menyimpan uang tunai. Tapi ada tumpukan bon, faktur, dan buku tabungan atas nama orang lain. Clarissa mengambil semuanya. Dia memotret satu persatu dengan ponselnya, lalu menyalin fisik dokumen-dokumen itu menggunakan mesin fotokopi mini yang ada di ruangan itu. Dia menemukan senjata utamanya di sana, sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Di dalamnya, Dion mencatat dengan tulisan tangan rincian, setoran, ke rekening Bella. 20 Januari, 500 juta, proyek catering fiktif. 15 Februari, 1,2 miliar, markup renovasi lobi. 10 Maret, 300 juta, DP apartemen Bella. Tulisan tangan ini adalah bukti yang tidak bisa disangkal. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini adalah niat jahat, mens rea, yang terencana. Dion. Gumam Clarissa sambil memotret halaman itu. Kamu mencatat kejahatanmu sendiri seperti anak sekolah mencatat PR. Clarissa mengembalikan semuanya ke posisi semula, menutup brankas, dan merapikan lukisan. Dia mengantongi salinan bukti-bukti itu. Sekarang, dia punya dua hal. Dokumen pengakuan utang yang sudah ditandatangani Dion, yang Dion kira surat kuasa jual rumah, dan bukti catatan aliran dana korupsi. Senjata sudah di tangan. Sekarang saatnya menarik pelatuk. Tapi tidak di sini. Pelurunya harus ditembakkan saat Dion sedang terbang setinggi-tingginya, supaya jatuhnya nanti benar-benar remuk. Siang harinya, Clarissa keluar rumah dengan alasan ingin menjenguk ayahnya di rumah sakit. Dia mengenakan pakaian sederhana, gamis berwarna pastel dan kerudung instan, penyamaran sempurna sebagai ibu rumah tangga biasa yang tidak mencolok. Namun, tujuannya bukan langsung ke kamar rawat inap ayahnya. Dia berbelok ke sebuah kafe kecil di seberang rumah sakit. Di sudut kafe yang paling gelap dan tersembunyi, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan setelan batik sudah menunggu. Wajahnya tampak cemas. Itu Pak Irfan, kepala HRD dan legal perusahaan, sekaligus sahabat lama ayah Clarissa. Orang kepercayaan yang selama ini menjaga integritas perusahaan dari dalam. Clarissa duduk di hadapannya, meletakkan tas tangannya di meja. Non Clarissa, sapa Pak Irfan dengan suara bergetar. Saya kaget Non minta ketemu mendadak begini. Biasanya Non paling anti ikut campur urusan kantor. Keadaan memaksa saya berubah, Pak Irfan, jawab Clarissa tegas. Tatapannya tidak lagi sayu seperti saat di depan Dion. Matanya memancarkan aura kepemimpinan yang persis sama dengan Pak Wijaya. Clarissa mengeluarkan amplop coklat tebal dari tasnya dan mendorongnya ke hadapan Pak Irfan. Bapak tolong pelajari ini sekarang.
Pak Irfan membuka amplop itu. Dia mengeluarkan lembaran-lembaran fotokopi buku catatan Dion, hasil cetak mutasi rekening, dan foto-foto dokumen fiktif yang ditemukan Clarissa. Seiring Pak Irfan membaca lembar demi lembar, wajahnya berubah dari cemas menjadi merah padam karena marah. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Biadab, desis Pak Irfan, melupakan sopan santunnya sejenak. Si Dion, bocah ingusan yang diangkat bapak dari nol, dia berani melakukan ini? 5 miliar. Non. Dan lihat ini, vendor-vendor fiktif ini, alamatnya palsu semua. Ini kriminal murni. Pak Irfan membanting berkas itu pelan ke meja. Non Clarissa, saya akan panggil tim audit internal sekarang juga. Sore ini kita buat laporan polisi. Besok pagi, Dion saya pecat tidak hormat dan langsung diseret ke penjara. Saya tidak akan biarkan dia menginjakan kaki di kantor lagi. Pak Irfan sudah bersiap mengambil ponselnya, tapi tangan Clarissa menahannya. Jangan, Pak, kata Clarissa tenang. Pak Irfan terbelalak. Jangan? Non, dia merampok perusahaan keluarga Non. Dia mengkhianati Non. Kenapa Non melindungi dia? Saya tidak melindunginya. Pak, saya ingin menghancurkannya. Suara Clarissa dingin, lebih dingin dari es kopi di hadapannya. Kalau Bapak lapor polisi sekarang, dia cuma akan dipenjara. Prosesnya lama. Dia masih bisa pakai uang curiannya untuk sewa pengacara hebat. Dia masih bisa memutarbalikkan fakta. Bilang saya istri yang boros atau bapak saya yang pikun. Lalu Non mau apa? Dion, Ibu Sari, dan perempuan simpanannya itu, mereka akan ke Paris lusa. Pakai uang perusahaan. Pakai fasilitas kantor. Jelas Clarissa. Itu gila. Saya tidak akan tanda tangan persetujuan cutinya. Potong Pak Irfan. Tanda tangani, Pak. Perintah Clarissa. Nadanya tidak bisa dibantah. Biarkan dia pergi. Biarkan dia merasa dia sudah menang. Biarkan dia membawa seluruh parasit-parasit itu bersamanya ke negeri orang. Clarissa mencondongkan tubuhnya ke depan. Rencananya begini, Pak. Bapak setujui perjalanan dinas fiktif dia. Biarkan dia terbang. Tapi, saya minta Bapak siapkan surat pemutusan hubungan kerja, PHK, atas alasan pelanggaran berat dan penipuan. Kapan saya harus kirim suratnya? Tanya Pak Irfan. Mulai mengerti arah permainan Clarissa. Kirimkan via email tepat saat dia mendarat di Paris. Saat dia check-in di hotel. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang paling penting. Clarissa menatap tajam mata Pak Irfan. Klausul 14B dalam kontrak kerja eksekutif. Pak Irfan berpikir sejenak, mengingat-ingat isi kontrak perusahaan. Matanya kemudian membelalak. Klausul tentang recovery of assets? Yang menyatakan perusahaan berhak membekukan dan menyita aset pribadi karyawan secara sepihak jika terbukti melakukan korupsi di atas 1 miliar. Betul. Klausul itu aktif, kan? Aktif. Non. Dion tanda tangan kontrak itu 3 tahun lalu. Tapi untuk eksekusi itu, kita butuh bukti kuat dan surat pengakuan utang. Potong Clarissa. Dia mengeluarkan satu lembar kertas lagi dari tasnya. Kertas yang tadi pagi ditandatangani Dion tanpa dibaca. Pak Irfan membaca dokumen itu. Surat pernyataan tanggung jawab pribadi yang dibuat Clarissa. Mulutnya sedikit terbuka karena takjub. Ini jenius. Non. Dengan surat ini, dia secara sukarela menyerahkan lehernya sendiri. Dia mengakui utangnya. Secara hukum, kita bisa langsung blokir semuanya tanpa perlu putusan pengadilan yang panjang. Tepat, kata Clarissa. Jadi tugas Bapak adalah kunci semua akses dia. Blokir kartu kredit korporatnya, blokir akses email kantornya, dan ajukan pemblokiran rekening pribadinya ke bank mitra kita atas dasar surat kuasa ini. Lakukan semuanya tepat saat dia di Paris. Tapi, Non juga ikut ke sana, kan? Kalau semua diblokir, Non bagaimana? Nanti Non terlantar di sana. Clarissa tersenyum tipis. Jangan khawatirkan saya, Pak. Saya punya tabungan dari almarhumah ibu yang tidak pernah disentuh Dion. Saya akan baik-baik saja.
Justru saya harus ada di sana. Saya ingin melihat wajahnya saat dunianya runtuh. Saya ingin melihat saat dia sadar bahwa dia bukan raja, melainkan cuma maling yang tertangkap basah. Pak Irfan menatap putri sahabatnya itu dengan rasa kagum yang baru. Dia melihat bayangan Pak Wijaya muda dalam diri Clarissa. Tegas, taktis, dan mematikan bagi lawan bisnisnya. Baik, Non. Saya akan siapkan semuanya. Tim IT akan saya instruksikan standby untuk pemblokiran sistem di jam yang Non tentukan. Tim legal akan bersiap dengan surat penyitaan aset di Jakarta. Terima kasih, Pak Irfan. Oh ya, satu lagi. Clarissa berdiri, merapikan gamisnya. Tolong pastikan satpam di komplek rumah kami juga diberi tembusan surat penyitaan itu. Saat Bu Sari atau Bella, kalau mereka bisa pulang, mencoba masuk rumah, pastikan mereka tidak bisa melangkah melewati pagar. Siap, Non. Clarissa meninggalkan kafe itu dengan langkah ringan. Dia kemudian berjalan menuju rumah sakit, masuk ke kamar VVIP tempat ayahnya terbaring koma. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar bunyi bip monitor detak jantung yang stabil. Ayahnya tampak kurus dan tua, sangat berbeda dengan sosok gagah yang dulu memimpin ribuan karyawan. Clarissa duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan ayahnya yang keriput dan dingin. Pak! Bisik Clarissa. Air mata akhirnya menetes satu persatu. Di depan Dion dia kuat, di depan Pak Irfan dia tegar, tapi di depan ayahnya, dia tetaplah seorang anak perempuan yang terluka. Maafkan Clarissa, Pak. Clarissa salah pilih suami. Clarissa biarkan tikus masuk ke lumbung padi kita. Clarissa mencium punggung tangan ayahnya. Tapi Papa tenang saja. Clarissa akan bereskan semuanya. Clarissa akan ambil balik apa yang jadi hak kita. Mereka pikir Clarissa cuma istri bodoh yang bisa diinjak-injak. Mereka salah, Pak. Mereka lupa kalau Clarissa anak Papa. Clarissa menghapus air matanya kasar. Dia berdiri, menatap wajah ayahnya untuk terakhir kali sebelum keberangkatan. Doakan Clarissa, Pak. Lusa, kita akan mulai perang. Dan Clarissa janji, Clarissa akan pulang membawa kemenangan. Clarissa melangkah keluar dari rumah sakit. Langit Jakarta mulai gelap lagi, mendung menggantung tebal. Tapi bagi Clarissa, tujuannya sudah terang benderang. Tiket ke Paris sudah di tangan. Tapi itu bukan tiket liburan. Itu adalah tiket menuju panggung eksekusi yang sudah dia rancang dengan sempurna. Semua persiapan sudah selesai. Senjata sudah dikokang. Perangkap sudah dipasang. Tinggal menunggu mangsa masuk dan pintu besi tertutup di belakang mereka. Siap-siap, Mas Dion. Bisik Clarissa pada angin sore yang berhembus. Nikmati hari-hari terakhirmu menjadi orang kaya. Malam itu di Paris, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti berlian yang ditaburkan di atas bludru hitam. Setelah drama di lobi hotel yang memalukan, Dion berhasil menenangkan egonya yang sempat tercabik. Dia meyakinkan diri sendiri, dan tentu saja meyakinkan Bella serta ibunya, bahwa kejadian kartu kredit ditolak tadi hanyalah kesalahan sistem perbankan Indonesia yang kuno. Biasa itu, Bu. Bank di Indo memang suka lebay kalau ada transaksi luar negeri. Proteksinya ketinggian. Nanti Mas telpon orang bank prioritas buat buka blokirnya. Ujar Dion dengan nada meremehkan saat mereka bersiap untuk makan malam. Mereka memilih makan malam di restoran hotel yang sangat mewah, sebuah ruangan dengan langit-langit tinggi berhiaskan chandelier kristal raksasa, dinding berlapis emas, dan pelayan-pelayan berseragam tuxedo yang bergerak tanpa suara. Aroma trufle dan mentega mahal memenuhi udara. Dion duduk di ujung meja seolah dia adalah raja kecil. Di sebelah kanannya, Bella mengenakan gaun malam merah menyala yang baru saja dikeluarkan dari koper, terlalu terbuka untuk musim dingin, tapi cukup efektif menarik perhatian pelayan pria. Di sebelahnya lagi, Bu Sari duduk dengan wajah angkuh, mematut-matut diri di pantulan sendok perak. Clarissa, dia duduk di ujung meja yang lain, berhadapan langsung dengan Dion. Dia masih mengenakan pakaian yang sama dengan saat di pesawat, sederhana, bersih, dan tertutup. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, seperti permukaan danau yang menyimpan monster di dasarnya. Seorang sommelier, ahli anggur,
datang membawa daftar minuman. Bawakan kami Chateau Margaux tahun 2015. Dua botol. Perintah Dion tanpa melihat harga. Ingin pamer pada Bella. Dia melirik Clarissa sekilas dengan tatapan merendahkan. Kamu mau apa? Jus jeruk saja ya? Lidah kamu kan gak cocok sama wine mahal. Clarissa tersenyum tipis. Sangat tipis. Saya pesan sparkling water saja. Dan untuk makanan, saya pesan escargot dan lobster thermidor untuk diri saya sendiri. Tolong tagihannya dipisah ya, Monsieur. Ucap Clarissa pada pelayan dalam bahasa Prancis yang mengalir lancar. Dion mendengus. Sok-sokan bisa bahasa Prancis. Paling cuma hafalan dari Google Translate. Ingat ya, nanti tagihan kamu bayar sendiri pakai uang belanja bulanan yang aku kasih. Jangan harap aku bayarin lobster kamu. Tentu, Mas. Aku bayar sendiri. Jawab Clarissa ringan. Makanan mulai berdatangan. Bella sibuk memotret makanannya dari berbagai sudut untuk Instagram Story, dengan caption, Dinner romantic in Paris with my lovely chosen auntie. Blessed. Suasana tampak damai di permukaan. Namun, di bawah meja, tangan Clarissa memegang ponselnya. Layarnya menyala redup, menampilkan aplikasi pesan instan. Sebuah pesan baru saja masuk dari Pak Irfan di Jakarta. Sudah jam 18 waktu Paris. Sesuai instruksi Non, tombol eksekusi sudah ditekan. Selamat menikmati pertunjukannya, Non. Clarissa meletakkan ponselnya di meja dengan layar menghadap ke bawah. Dia mengambil garpu, menusuk daging lobster yang lembut, dan mulai makan dengan nikmat. Ting! Ponsel Dion berbunyi. Notifikasi email. Dion mengabaikannya. Sibuk memotong steak wagyunya. Ting! Ting! Ponsel Dion berbunyi lagi. Kali ini beruntun. Bukan hanya email, tapi juga notifikasi aplikasi perbankan. Duh, berisik banget sih Mas. Siapa sih yang ganggu orang lagi makan enak? Keluh Bella manja. Sebentar. Sayang. Paling laporan dari anak-anak kantor. Biasa, mereka nggak bisa kerja kalau nggak ada aku. Kata Dion sombong sambil mengelap mulutnya dengan serbet kain. Dia meraih ponsel mahalnya. Senyum sombong di wajah Dion perlahan memudar saat dia membuka kunci layar. Keningnya berkerut dalam. Notifikasi pertama dari aplikasi mobile banking bank utama. Peringatan keamanan. Akses M-Banking Anda telah dinonaktifkan permanen karena aktivitas mencurigakan. Dion mendengus kesal. Sialan. Bank ini benar-benar cari masalah. Masa M-Banking diblokir lagi? Dia mencoba membuka aplikasi bank kedua. Akses ditolak. Rekening ini dalam status pembekuan, frozen status, berdasarkan surat kuasa nomor 88, LGL, EXT. Wajah Dion mulai pucat. Dia mencoba membuka email kantornya untuk menghubungi sekretaris di Jakarta, yang bukan Bella, karena Bella ada di sebelahnya. Login failed. Your corporate account access has been revoked by administrator. Kenapa, Mas? Kok mukanya kayak mayat gitu? Tanya Bu Sari yang sedang asyik mengunyah bebek panggang. Jangan bilang kartunya rusak lagi. Ibu mau belanja tas besok pagi loh. Ini aneh, Bu. Semua aplikasiku nggak bisa dibuka. Email kantor juga error. Suara Dion mulai terdengar panik, sedikit bergetar. Dia mencoba merefresh halaman emailnya berkali-kali, tapi hasilnya sama. Layar merah bertuliskan akses denied. Bella, coba cek rekening kamu. Perintah Dion cepat. Coba buka M-Banking kamu. Aku mau transfer manual ke kamu tadi pagi. Mungkin nyangkut. Bella, dengan sedikit enggan meletakkan pisau makannya, mengambil ponselnya. Ih, Mas Dion bikin panik aja. Bella membuka aplikasinya. Wajah cantiknya seketika berubah horor. Mas kok? Bella menelan ludah. Matanya membelalak menatap layar ponsel. Saldoku 0. Apa? Dion nyaris berteriak.
membuat beberapa tamu di meja sebelah menoleh. Jangan bercanda. Kemarin baru aku transfer 500 juta. Beneran nol, Mas. Malah minus. Ada keterangan debit correction by Bank Authority. Mas, ini uang aku kemana? Suara Bella melengking tinggi. Kepanikan mulai merambati nada bicaranya. Uang itu adalah modal dia untuk kabur nanti. Dan sekarang lenyap begitu saja. Bu Sari ikut panik. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan kartu ATM prioritas yang diberikan Dion khusus untuknya. Coba cek punya ibu. Dion, cek punya ibu sekarang. Dion merampas kartu itu, mencoba melakukan transaksi cek saldo lewat layanan internet banking yang terhubung. Hasilnya nihil. Akun tidak ditemukan. Suasana di meja makan yang mewah itu berubah menjadi kekacauan. Dion berkeringat dingin di tengah ruangan ber-AC. Tangannya gemetar saat mencoba menelpon call center bank di Jakarta. Tapi panggilannya tidak tersambung karena nomor pasca bayarnya pun ternyata sudah diblokir karena tagihan yang menunggak dan batas kredit yang dicabut tiba-tiba. Sementara itu, Clarissa masih tenang memotong lobsternya. Bunyi denting pisau dan garpu Clarissa yang beradu dengan piring porselen terdengar sangat nyaring di telinga Dion yang berdengung. Clarissa mengangkat gelas airnya, menyesapnya perlahan, lalu menatap Dion tepat di mata. Tatapannya bukan lagi tatapan istri yang takut, melainkan tatapan predator yang melihat mangsanya terperangkap. "Kenapa, Mas?" tanya Clarissa dengan nada datar yang menusuk. "Kok panik begitu?" katanya wakil direktur utama. "Masa masalah aplikasi error saja sampai keringat dingin." "Diam kamu, Clarissa," bentak Dion kasar. "Kamu nggak ngerti apa-apa. Ini pasti ada hacker. Ada yang ngehack sistem kantor dan rekeningku." "Oh, hacker ya?" Clarissa tertawa kecil, tawa yang dingin dan merendahkan. "Atau mungkin, kantor akhirnya sadar kalau mereka mempekerjakan maling." Dion terdiam. Hening seketika. Kata, maling, itu menggantung di udara, berat dan mencekik. "Jaga mulutmu." Bu Sari menggebrak meja. "Anakku itu pejabat terhormat. Jangan sembarangan nuduh suami sendiri." "Pejabat terhormat." Clarissa meletakkan garpu dan pisaunya dengan rapi. Dia menyeka sudut bibirnya dengan anggun. "Pejabat terhormat mana yang mentransfer uang renovasi hotel ke rekening selingkuhannya? Pejabat terhormat mana yang memalsukan laporan keuangan selama 3 tahun? Wajah Dion berubah dari pucat menjadi seputih kertas. "Bagaimana Clarissa bisa tahu?" "Mas?" Bella menatap Dion dengan ketakutan. "Mas, apa maksud dia? Uang di rekeningku, itu aman kan? Mas nggak korupsi kan?" Bella bukan takut Dion dipenjara. Dia takut uangnya ditarik kembali. Dan ketakutannya terbukti. Clarissa menatap mereka bertiga bergantian. "Nikmatilah makan malam ini, Mas Dion, Ibu Sari, Bella. Makanlah sampai kenyang. Karena setelah ini, kalian mungkin tidak akan makan enak lagi untuk waktu yang sangat, sangat lama." Klimaks psikologis itu menghantam Dion telak. Rasa aman semu yang dia bangun, jabatan, uang, kekuasaan, tiba-tiba terasa retak. Dia berada di negeri orang, ribuan kilometer dari rumah, dengan semua akses keuangan terputus, dan istri yang selama ini dia anggap bodoh tiba-tiba tahu rahasia tergelapnya. Badai salju di luar jendela hotel menderu kencang, tapi badai di dalam kepala Dion jauh lebih mengerikan. "Apa maksud kamu, Clarissa?" Dion berdiri dari kursinya. Kursi mahalnya berdecit keras menggores lantai marmer. Urat-urat lehernya menonjol keluar. Amarahnya meledak untuk menutupi rasa takut yang mulai mencekik. "Kamu tahu apa? Hah? Jangan sok tahu urusan kantor. Kamu cuma ibu rumah tangga yang tahunya cuma belanja sayur." Beberapa pelayan mulai mendekat, khawatir dengan keributan yang terjadi. Tapi Clarissa mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar mereka menunggu sebentar. Clarissa sangat tenang, kontras dengan Dion yang seperti cacing kepanasan. Dengan gerakan lambat yang disengaja untuk menyiksa mental lawannya, Clarissa mengeluarkan iPad dari dalam tasnya. Dia menyalakan layarnya, brightness-nya diatur maksimal, lalu meletakkannya di tengah meja,
tepat di samping piring steak Dion yang belum habis. Baca. Mas. Jangan cuma bisa teriak, kata Clarissa dingin. Di layar iPad itu terbuka sebuah email resmi dengan kop surat perusahaan keluarga Clarissa, PT Wijaya Hospitality Group. Subjek emailnya tertulis dengan huruf merah menyala. Surat keputusan pemutusan hubungan kerja, PHK, dengan tidak hormat. Dion membeku. Matanya memindai isi surat itu dengan cepat. Memutuskan untuk memberhentikan saudara Dion Pratama dari segala jabatan dan wewenang di perusahaan, efektif pertanggal hari ini, dikarenakan pelanggaran berat, penggelapan dana operasional, fraud, manipulasi laporan keuangan, dan pelanggaran kode etik perusahaan. Ini palsu, teriak Dion, suaranya parau. Pak Irfan gak mungkin berani pecat aku. Aku ini menantu pemilik perusahaan. Aku wakil direktur. Geser layarnya ke kanan, Mas. Perintah Clarissa, mengabaikan penyangkalan Dion. Dion, dengan tangan gemetar, menggeser layar iPad itu. Gambar berikutnya adalah bukti transfer bank. Deretan angka yang sangat familiar bagi Dion. Transfer 500 juta. Transfer 1,2 miliar. Semuanya mengalir dari rekening proyek perusahaan ke rekening pribadi atas nama Isabella Putri, nama lengkap Bella. Bella menjerit kecil saat melihat namanya terpampang jelas di sana sebagai penampung uang curian. Mas, kok buktinya ada di dia? Kamu bilang kamu sudah hapus jejaknya. Kamu bilang aman. Bella mulai histeris, menyadari posisinya bukan lagi sebagai kekasih manja, tapi sebagai accomplice, kaki tangan, kejahatan. Dan geser satu kali lagi. Ini bagian favoritku, ujar Clarissa. Bibirnya menyunggingkan senyum miring yang mengerikan. Gambar terakhir adalah sebuah surat resmi dari Kepolisian Republik Indonesia, Divisi Reserse Kriminal Khusus. Surat pemberitahuan penyitaan aset. Berdasarkan laporan dugaan tindak pidana pencucian uang, maka aset berupa 1. Unit rumah tinggal di Pondok Indah, 2. Unit kendaraan roda 4, dan seluruh rekening terkait, disita oleh negara untuk kepentingan penyidikan. Bu Sari yang membaca itu langsung lemas. Dia merosot di kursinya. Wajahnya seperti orang yang baru melihat hantu. Rumah kita? Mobil ibu? Disita? Dion, apa-apaan ini? Kita pulang kemana nanti? Dion membanting tangannya ke meja. Nggak mungkin. Polisi nggak bisa menyita begitu saja tanpa pengadilan. Dan aset itu. Tiba-tiba wajah Dion berubah menjadi seringai licik, seolah dia menemukan kartu AC terakhirnya. Hahaha. Dion tertawa sumbang, tawa orang yang sudah setengah gila. Kamu lupa satu hal, Clarissa bodoh. Kamu lupa kalau 2 hari yang lalu, sebelum berangkat, kamu sudah tanda tangan surat pengalihan aset. Kamu memberikan kuasa penuh padaku untuk mengamankan aset atas nama kamu. Jadi polisi nggak bisa sentuh itu karena secara hukum itu sudah jadi hak kelolaku. Dion merasa menang. Dia pikir surat yang ditandatangani Clarissa di meja makan pagi itu adalah perisainya. Clarissa menatap Dion dengan pandangan iba, seolah sedang melihat anak kecil yang bodoh. Dia mengambil iPad-nya kembali, lalu membuka tasnya. Dia mengeluarkan secari kertas. Kertas asli yang ditandatangani Dion. Mas, kamu itu terlalu sombong sampai lupa membaca apa yang kamu tanda tangan, kata Clarissa lembut, tapi mematikan. Kamu pikir yang kamu sodorkan padaku itu surat kuasa? Benar. Itu rencana awalmu. Tapi apa kamu sadar kalau aku menukarnya saat kamu sibuk minum kopi? Apa? Mata Dion membelalak. Baca ini. Clarissa melempar kertas itu ke wajah Dion. Dion menangkap kertas itu. Dia membacanya. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Matanya melotot seakan mau keluar. Judul dokumen itu bukan surat kuasa pengalihan aset, melainkan surat pernyataan tanggung jawab pribadi dan pengakuan utang. Di situ tertulis, Clarissa menunjuk kertas itu dengan jari telunjuknya, bahwa saudara Dion Pratama mengakui telah menggunakan dana perusahaan secara ilegal sebesar 5 miliar rupiah, dan dengan ini secara sukarela menyerahkan seluruh aset pribadi, termasuk rumah, mobil, dan tabungan,
sebagai jaminan pelunasan utang tanpa melibatkan istri. Dan karena kamu sudah tanda tangan di atas materai. Clarissa melanjutkan, maka penyitaan aset sore ini di Jakarta berjalan sangat lancar. Tidak perlu pengadilan. Kamu sendiri yang menyerahkannya. Dion merasa kakinya lemas. Tulang-tulangnya seperti dilolosi satu persatu. Dia ambruk kembali ke kursinya. Napasnya memburu. Dia telah menandatangani surat kematiannya sendiri, karena dia terlalu malas membaca. Kamu menjebakku. Desis Dion. Dasar wanita ular. Aku cuma belajar dari kamu, Mas, balas Clarissa tajam. Kamu yang mengajari aku cara berbohong dan memanipulasi. Aku cuma murid yang melampaui gurunya. Bella, yang menyadari bahwa kapal ini akan karam, tiba-tiba berdiri. Aku nggak mau tahu. Ini urusan kalian suami istri. Aku mau pulang. Mas Dion, mana tiket pulangku? Aku mau balik ke Jakarta sekarang. Clarissa menoleh pada Bella. Tiket pulang? Oh, tiket yang dipesan pakai kartu kredit kantor itu. Clarissa menggeleng pelan. Maaf ya, Bella. Tadi pagi, sebelum boarding, Pak Irfan sudah membatalkan semua tiket pulang atas nama Dion, Sari, dan Isabella. Refundnya masuk kembali ke kas perusahaan. Apa? Bella menjerit. Terus aku pulang naik apa? Berenang mungkin, jawab Clarissa santai. Atau kamu bisa jual tas KW kamu itu. Siapa tahu laku 10 euro. Kurang ajar. Bu Sari tiba-tiba bangkit, mengangkat tangan hendak menampar Clarissa. Berani-beraninya kamu sama mertua. Namun, sebelum tangan keriput itu menyentuh pipi Clarissa, 2 orang petugas keamanan hotel berbadan besar sudah berdiri di belakang mereka. Manajer restoran, seorang pria Prancis yang tinggi dan tegas, maju ke depan. Madam, Monsieur. Ucap manajer itu tegas dalam bahasa Inggris. Kartu kredit yang Anda gunakan untuk deposit kamar dan makan malam ini, semuanya ditolak. Kami sudah mencoba memprosesnya 5 kali dalam 10 menit terakhir. Manajer itu menatap Dion tajam. Kami tidak bisa melayani tamu yang tidak memiliki jaminan pembayaran. Total tagihan makan malam ini adalah 800 euro. Ditambah biaya kamar presidential suite yang Anda paksa pesan tapi gagal bayar. Kami butuh penyelesaian sekarang. Dion menoleh ke Clarissa. Matanya memohon. Egonya runtuh seketika. Riz, Clarissa tolong. Bayarin dulu. Ini di negeri orang. Riz, jangan bikin malu. Nanti Mas ganti di Jakarta. Mas janji. Clarissa berdiri, merapikan mantelnya. Dia mengambil tasnya. Saya akan bayar, kata Clarissa pada manajer. Wajah Dion, Bu Sari, dan Bella berbinar penuh harap. Saya akan bayar tagihan saya sendiri, lanjut Clarissa, menunjuk piring lobster dan air mineralnya. Ini kartu saya. Silakan diproses. Untuk 3 orang ini. Clarissa menatap suami, mertua, dan pelakor itu dengan tatapan jijik. Saya tidak kenal mereka. Mereka hanya orang asing yang mencoba menumpang di meja saya. Silakan kalian urus sesuai prosedur hotel. Clarissa, tega kamu, teriak Bu Sari histeris. Clarissa, aku suamimu, seru Dion putus asa. Clarissa membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke telinga Dion, dan berbisik kalimat terakhir yang akan menghantui Dion selamanya. Mantan suami, Mas. Mulai detik ini, kamu bukan siapa-siapa. Selamat menikmati malam yang dingin di Paris. Hati-hati, di luar suhunya -5 derajat. Semoga jas mahalmu itu cukup hangat. Clarissa berbalik dan berjalan pergi dengan langkah tegap, meninggalkan restoran itu. Di belakangnya, terdengar suara keributan saat keamanan hotel mulai menyeret Dion, Bella, dan Bu Sari yang berteriak-teriak karena tidak bisa membayar tagihan yang menggunung. Pintu restoran tertutup. Keheningan yang manis menyambut Clarissa. Dia berjalan keluar hotel, menghirup udara malam Paris yang dingin namun terasa sangat segar. Bebas. Dia akhirnya bebas. Clarissa tidak menoleh lagi. Langkah kakinya mantap meninggalkan restoran.
diiringi bunyi heelsnya yang beradu elegan dengan lantai marmer. Namun, di belakang punggungnya, neraka baru saja pecah. Restoran yang semula hening dan berkelas itu kini berubah menjadi panggung drama yang memalukan. Tunggu, jangan pergi. Istriku bercanda. Dia yang pegang uangnya. Dion berteriak histeris, berusaha mengejar Clarissa, tetapi bahunya segera dicengkeram kuat oleh tangan kekar petugas keamanan hotel. Lepaskan saya. Anda tidak tahu siapa saya? Saya wakil direktur utama. Dion meronta. Wajahnya merah padam antara marah dan malu. Manajer restoran berdiri di hadapannya. Wajahnya sedingin es, tidak tersentuh sedikit pun oleh bualan Dion. Di tangannya, dia memegang tagihan yang panjangnya hampir setengah meter. Monsieur, ucap manajer itu dengan suara rendah namun tajam, kartu Anda ditolak. Kartu nyonya tua ini tidak terdaftar. Dan nyonya muda di sebelah Anda saldonya kosong. Istri Anda, atau mantan istri Anda tadi, sudah membayar bagiannya. Sekarang, Anda harus melunasi sisa 800 euro untuk makanan yang sudah kalian acak-acak, ditambah denda pembatalan kamar presidential suite yang sudah disiapkan khusus. Saya akan bayar, tapi tidak sekarang. Beri saya waktu menelpon kantor saya di Jakarta. Dion memohon. Keringat dingin membasahi kemeja mahalnya. Kami sudah memberi waktu 10 menit. Dan Anda hanya berteriak-teriak. Manajer itu memberi isyarat mata kepada kepala keamanan. Sesuai prosedur Hotel Bintang 5, jika tamu tidak dapat menunjukkan kemampuan bayar, kami berhak menahan barang jaminan dan mengeluarkan tamu dari area properti. Apa maksudmu mengeluarkan? Tanya Bella. Suaranya bergetar hebat. Mascaranya mulai luntur karena air mata. Di luar badai salju. Kalian mau mengusir kami? Kami bukan panti sosial, Mademoiselle. Jawab manajer itu ketus. Security, bawa mereka ke ruang administrasi untuk penyitaan barang, lalu kawal keluar. Adegan selanjutnya adalah definisi dari kehancuran harga diri. 2 orang petugas keamanan berbadan besar, yang biasanya terlihat sopan membukakan pintu, kini bertindak tegas. Mereka menyeret Dion dan menarik lengan Bella dengan kasar. Busari, yang masih duduk lemas di kursi karena shock mendengar rumahnya disita, dipaksa berdiri. Jangan sentuh saya. Saya orang tua. Saya laporkan kalian ke polisi. Jerit Busari, memukulkan tas tangannya ke arah petugas. Tindakan itu adalah kesalahan fatal. Petugas keamanan itu tidak lagi bersikap lunak. Dia merampas tas Busari. Ini disita sebagai jaminan. Tas ibu. Itu LV asli. Teriak Dion. Mereka digiring keluar dari restoran mewah itu seperti kriminal. Bukan lewat pintu belakang yang tersembunyi, melainkan digiring melintasi lobi utama hotel yang sedang ramai. Saat itu pukul 8 malam, waktu puncak di mana para tamu elit sedang berkumpul di lobi untuk menikmati koktail dan musik piano. Semua mata tertuju pada mereka. Dion, yang baru tadi sore masuk lobi ini dengan dagu terangkat sombong, kini berjalan tertunduk dengan kemeja berantakan karena ditarik petugas. Bella menangis sesenggukan, menutupi wajahnya dengan tangan, sementara gaun merahnya yang terlalu terbuka menjadi tontonan yang menyedihkan. Busari berjalan tertatih-tatih tanpa tongkatnya yang tertinggal di restoran, terus memaki-maki dalam bahasa Indonesia yang tidak dimengerti siapapun, membuatnya terlihat seperti orang gila. Lihat itu, bisik seorang tamu wanita berbalut berlian kepada pasangannya. Bukankah itu orang yang tadi sore marah-marah di resepsionis? Ya, menyedihkan sekali. Mungkin mereka penipu internasional, jawab pasangannya. Beberapa tamu bahkan secara terang-terangan mengangkat ponsel mereka, merekam kejadian itu. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar wajah mereka. Video, turis Asia diusir dari Ritz Paris, akan segera viral di media sosial, dan Dion tahu itu. Wajahnya yang dulu terpampang di majalah bisnis sebagai eksekutif muda, kini akan menjadi meme di internet. Mereka dibawa ke pintu keluar utama. Petugas keamanan melemparkan 2 koper besar mereka ke trotoar yang tertutup salju. Paspor kalian ada di dalam tas yang kami sita sementara sampai tagihan lunas. Kalian punya waktu 24 jam untuk melunasi utang 5.000 euro ke hotel,
atau kami akan menyerahkan paspor ini ke kepolisian Prancis dan melaporkan kalian atas tuduhan penipuan jasa, ancam kepala keamanan itu. Tapi kami butuh paspor untuk ke kedutaan. Seru Dion putus asa. Itu urusan Anda. Au revoir. Pintu kaca besar hotel tertutup di depan hidung mereka. Bunyi klik kunci otomatis terdengar seperti vonis hakim. Angin musim dingin Paris langsung menyambut mereka dengan tamparan brutal. Suhu malam itu mencapai -5 derajat Celcius. Salju turun lebat, menusuk kulit. Bella menjerit kedinginan. Dia hanya memakai gaun malam tipis tanpa lengan. Coat bulu mahalnya tertinggal di penitipan barang restoran dan disita oleh hotel. Mas Dion, dingin. Aku bisa mati beku. Tangis Bella, memeluk tubuhnya sendiri yang menggigil hebat. Bibirnya mulai membiru. Busari merosot duduk di atas koper mereka yang dingin. Dion, ibu nggak kuat. Jantung ibu. Dion berdiri mematung di tengah badai salju. Dia menatap pintu hotel yang hangat dan bercahaya keemasan di depannya, tempat di mana dia seharusnya tidur di kasur empuk malam ini. Lalu dia menoleh ke jalanan Paris yang gelap dan kejam. Tepat saat itu, sebuah mobil limosin hitam panjang perlahan meluncur dari area drop-off hotel. Mobil itu berhenti tepat di depan mereka. Kaca jendela belakang turun perlahan. Di dalam mobil yang hangat itu, duduk Clarissa. Dia sedang memegang secangkir coklat panas yang mengepul. Wajahnya diterangi lampu baca mobil. Tampak sangat tenang dan cantik. Dion langsung berlari mendekat, menggedor kaca mobil. Clarissa, Riz. Buka pintunya. Biarkan ibu masuk. Ibu bisa mati kedinginan. Kalau kamu benci aku, setidaknya tolong ibu. Clarissa menatap Dion lewat kaca jendela, lalu mengalihkan pandangannya ke Busari yang menggigil di atas koper, dan Bella yang menangis histeris. Bukankah Ibu Sari selalu bilang kalau dia lebih suka ditemani Bella? Tanya Clarissa pelan. Suaranya terdengar jelas karena Dion menempelkan telinganya ke kaca. Dan bukankah kamu bilang Bella bisa menghangatkanmu lebih baik daripada aku? Clarissa, tolong, jangan begini. Aku minta ampun. Dion menangis. Air matanya langsung dingin di pipinya. Clarissa menyesap coklat panasnya. Kalian punya kaki, kan? Kedutaan Indonesia jaraknya 5 kilometer dari sini. Jalanlah. Anggap saja olahraga untuk membakar dosa. 5 kilometer. Di badai salju begini. Atau. Clarissa tersenyum miring. Kalian bisa jual cincin tunangan yang kamu berikan ke Bella itu. Oh tunggu. Aku lupa. Itu kan cincin palsu. Aku tahu kamu membelinya di pasar loak, bukan di toko berlian. Lalu kamu markup harganya di laporan pengeluaran pribadimu. Wajah Bella menoleh ke arah Dion dengan tatapan tidak percaya. Di tengah gigilannya. Apa? Palsu? Selamat menikmati liburan kalian. Bon voyage. Clarissa menekan tombol, dan kaca jendela hitam itu naik perlahan, menutup akses mereka ke satu-satunya harapan. Limosin itu melaju pelan membelah salju, meninggalkan jejak ban yang segera tertutup putih. Dion jatuh berlutut di trotoar. Di sekelilingnya, kota Paris yang indah kini tampak seperti monster raksasa yang siap menelan mereka bulat-bulat. Tanpa uang, tanpa paspor, tanpa hotel, dan tanpa harga diri. Malam itu baru saja dimulai. Dan itu adalah malam terpanjang dalam hidup mereka. 1 tahun kemudian. Cahaya matahari pagi Jakarta yang hangat menerobos masuk melalui jendela kaca gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Di lantai 45, di sebuah ruangan kantor yang didesain minimalis namun mewah, Clarissa sedang memimpin rapat direksi. Penampilannya jauh berbeda dibandingkan setahun yang lalu. Tidak ada lagi gamis kusam atau wajah lelah istri yang tertindas. Clarissa kini mengenakan setelan blazer putih gading yang pas di tubuh. Rambutnya dipotong bob pendek yang memberikan kesan segar dan tegas. Dia bukan lagi istri Dion. Dia adalah Ibu Clarissa Wijaya, Direktur Utama Wijaya Hospitality Group. Laporan kuartal ketiga menunjukkan kenaikan laba bersih sebesar 30% sejak kita membersihkan hama dari sistem manajemen lama, ucap Clarissa sambil menunjuk grafik di layar proyektor. Para pemegang saham bertepuk tangan puas.
Setelah rapat selesai, Clarissa kembali ke ruangan pribadinya. Pak Irfan, yang kini menjabat sebagai direktur operasional, mengikutinya masuk membawa tablet. Kerja bagus, Bu Clarissa. Bapak pasti bangga melihat ini dari surga, kata Pak Irfan tulus. Ayah Clarissa telah meninggal dunia dengan tenang 6 bulan yang lalu, mewariskan tongkat estafet sepenuhnya kepada putrinya. Sebelum meninggal, beliau sempat tersenyum lega mengetahui putrinya berhasil menyelamatkan perusahaan dari tangan penipu. Terima kasih, Pak Irfan. Semua berkat bantuan Bapak juga. Clarissa duduk di kursi kebesarannya, memutar tubuh menghadap pemandangan kota Jakarta. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar mereka? Ada update? Pak Irfan tersenyum kecut. Dia membuka sebuah folder di tabletnya. Tim legal kita baru saja mendapat laporan dari kedutaan dan beberapa kontak di imigrasi. Ceritakan, pinta Clarissa sambil menyeruput teh melatinya. Dion, Pak Irfan memulai, menunjukkan sebuah foto yang diambil diam-diam. Di foto itu, Dion terlihat sangat kurus, kulitnya terbakar matahari dan kusam. Dia sedang duduk jongkok di pinggir jalanan daerah kumuh di pinggiran Jakarta, mengenakan kaos partai yang lusuh. Setelah dideportasi dari Prancis karena overstay dan menggelandang selama 3 bulan di sana, dia pulang tanpa sepeser pun uang. Rumah dan mobil sudah dilelang negara untuk menutupi kerugian perusahaan. Sekarang dia tinggal di kontrakan petak di daerah bantaran kali. Dia kerja serabutan jadi tukang parkir liar, tapi sering diusir preman setempat karena dia terlalu lemah untuk berkelahi. Hutangnya di mana-mana. Teman-teman sosialitanya dulu memblokir nomornya. Clarissa menatap foto itu tanpa rasa kasihan. Dia yang memilih jalan itu. Bagaimana dengan ibunya? Bu Sari. Pak Irfan menghela napas. Kondisinya lebih buruk. Efek hipotermia saat malam pengusiran di Paris itu ternyata memicu komplikasi stroke. Karena tidak punya asuransi, BPJS-nya menunggak, dia hanya dirawat seadanya di rumah. Dia lumpuh separuh badan. Ironisnya, karena Dion sibuk mabuk-mabukan di pos ronda, Bu Sari sering ditinggal sendirian berhari-hari tanpa makan. Tetangga bilang sering dengar Bu Sari teriak-teriak memanggil nama non Clarissa, minta tolong. Clarissa terdiam sejenak. Ada sedikit rasa ngilu di hatinya. Namun dia teringat bagaimana wanita tua itu dulu memaki almarhumah ibunya dan menyebut ayahnya, tua bangka. Simpati itu menguap lagi. Dan si primadona? Bella? Tanya Clarissa. Nah, ini yang paling menarik. Pak Irfan menggeser layar tablet. Bella tidak pulang bersama mereka. Saat di Paris, setelah tahu Dion jatuh miskin dan cincinnya palsu, dia meninggalkan Dion dan Bu Sari begitu saja di taman kota. Dia mencoba merayu pria bule di bar untuk menumpang hidup. Berhasil. Tidak semudah itu. Dia tertangkap razia imigrasi saat bekerja ilegal di sebuah klub malam murahan di pinggiran Paris. Dia dideportasi paksa 6 bulan lalu. Sekarang dia di Jakarta, tapi wajahnya rusak parah karena infeksi akibat suntik filler murah yang dia lakukan di